Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bertemu kembali di pagi hari yang indah ini. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini yang kita bisa akhiri. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan menyanyi dari nomor 278, Indahnya Saat Pergi. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tiba saatnya kita akan beresponsoria. Responsoria pada pagi hari terambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Saya akan memulai. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Kilo dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan buminya pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai di ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bersama-sama, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mas persembahan kita terambil dari Matius 7 ayat 7,8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kita akan iringi persembahan kita dengan bernyanyi dari nomor 132, berserah kepada Yesus. Tuhan
dan juga Iskandar. Dan pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini, yang pertama, kehidupan jemaat meliputi kesehatan, pekerjaan, keluarga, kerohanian. Yang ulang tahun Joni Toiskaka 8 Juni 1972. Yang ketiga, kehidupan umat dan pelayanan gereja memasuki masa new normal. Yang keempat, Indonesia meliputi pemerintah, perekonomian, pemulihan wabah corona dan masyarakat. Yang kelima, persembahan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami datang dan berseru kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami membawa kehidupan jemaat kami kepadamu. Tuhan, pimpin dan sertai selalu dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat kesehatan kami semuanya, baik jasmani rohani. Tuhan berkati dalam diri kami. Kami juga berdoa untuk pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk mengerjakan, mengelolanya dengan baik. Dan Tuhan berkati untuk memberikan kecukupan bagi kebutuhan-kebutuhan keluarga kami. Kami berdoa untuk semua keluarga kami, baik kami sebagai orang tua, sebagai anak. Kiranya kami selalu merasakan sukacita dalam kebersamaan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang jauh daripada orang tua, oleh karena pendidikan pekerjaan di luar kota. Tuhan tetap menyertai dan memberkati di dalam kehidupan mereka semuanya. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Joni Toislaka yang berulang tahun pada tanggal 8 Juni ini. Tuhan memberkati untuk Bapak Joni dalam kehidupan keluarganya. Engkau terus memimpin, menyertai sebagai seorang bapa dalam keluarganya, bahkan juga dalam aktivitasnya, pelayanannya, pekerjaannya. Tuhan berkati, berikan kesehatan, umur panjang, dan kehidupan penuh sukacita di dalam dirinya Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat saudara kami Palen Sinte yang juga berulang tahun pada tanggal 11 Juni. Tuhan juga Engkau memberkati di dalam masa mudanya. Tuhan memberkati segala kehidupannya Tuhan, kesehatannya. Engkau berkati umur panjang, bahkan juga Engkau memberkati masa depannya dalam pekerjaannya, pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik kepadanya Tuhan. Kami juga berdoa buat kehidupan umat Tuhan dan dalam pelayanan gereja dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa saat ini kami mengalami masa new normal dalam pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memampukan bagi kehidupan umat Tuhan dan masyarakat sekalipun, supaya dalam suasana new normal ini kami tetap belajar untuk menjadi masyarakat, menjadi jemaat yang baik Tuhan, menjaga kedisiplinan kami, keteraturan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia, untuk pemerintahan kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tuhan terus sertai dalam segala kebijakan-kebijakannya Tuhan. Kami berdoa buat perekonomian bangsa kami. Tuhan tetap memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik sekalipun dalam masa sulit ini Tuhan. Terlebih-lebih dalam masa banyak pengangguran, banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga menimbulkan kemiskinan ekonomi yang semakin menurun. Tuhan tetap berkati bangsa kami, bangkitkan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan wabah corona, supaya ini terus dapat dikerjakan dan dilakukan di berbagai tempat di Indonesia, bahkan di daerah Tuhan. Masyarakat yang terlibat di dalamnya, kiranya tetap Engkau sadarkan akan bahayanya ini Tuhan. Karena itu biarlah kami berusaha untuk mencegah bersama dengan keteraturan hidup kami. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami hari ini. Setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau memberkati persembahan apapun Tuhan, baik persembahan bagi pelayanan gereja-Mu, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, berkati semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami telah menaikkan doa-doa dan
seruan kami kepadamu, dan kami menyerahkan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Joko Iskandar, dan sebelumnya kita akan bernyanyi dari nomor 130. Hendak Tuhan laksanakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami, tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh mampu melakukan kehendak Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, bahkan juga untuk mengasihi kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi memampukan bagi kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur kita kembali dapat menikmati kebersamaan persekutuan dengan Tuhan. Mari dalam ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi orang itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan bagi kita, hidup yang kokoh. Bapak Ibu yang terkasih, ada kisah yang menceritakan 3 ekor babi yang membangun tempat untuk perlindungan dari ancaman dari serigala yang jahat. Mereka sama-sama membangun rumah mereka dengan cara dan dasar yang berbeda-beda. Yang satu membangun rumahnya dengan jerami, lalu kemudian yang kedua dari kayu, lalu kemudian yang ketiga dari batu bata. Saudaraku, yang membangun dengan jerami dan kayu tentu segera menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat, sehingga babi yang satu dan yang dua yang sudah selesai itu sepertinya mengejek, bahkan juga mengolok-olok untuk saudaranya yang tua yang mengerjakannya sangat lambat sekali. Nah, meskipun demikian, saudara yang tua ini tetap tekun membangunnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga suatu ketika datanglah serigala yang jahat itu. Lalu kemudian serigala itu langsung menyerang rumah yang terbuat dari jerami itu. Sehingga dengan mudah maka serigala itu menerobos rumah babi yang terbuat dari jerami itu. Lalu kemudian babi itu lari berusaha untuk mencari perlindungan ke tempat saudaranya yang membuat rumah dari kayu. Maka ketika mereka berlindung, maka dengan mudah juga serigala itu merobohkan. Lalu kemudian keduanya berlari menjumpai untuk saudaranya yang tua yang membuat rumah dari batu bata. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu, maka selamatlah mereka semuanya. Karena apa? Karena di tempat saudara yang tua itu memiliki rumah yang kokoh, yang dibangun di atas dasar yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti halnya ketiga hal babi kecil ini memberikan contoh kehidupan bagi setiap orang. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupannya itu harus senantiasa mewaspadai. Karena dalam kehidupan kita yang namanya musuh kita, iblis kita akan terus-menerus mengaum-ngaum mencari mangsa. Kepada siapa dia akan bisa dimangsanya. Nah, untuk itu dasar yang kita pilih untuk menghindari daripada serangan daripada si iblis menjadi sangat penting. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dalam kehidupan kita hanya cukup untuk mendengarkan firman Tuhan? Alkitab berkata maka tidak cukup. Dan disinilah Yesus mengingatkan kita bahwa sekedar kita hanya tidak cukup untuk membuat kita merasa aman kalau hanya sekedar mendengar. Saudaraku yang terkasih, mungkin ada banyak dalam kehidupan kita yang merasa bahwa kita sudah setia beribadah ke gereja, rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan kerap mengunjungi kebaktian-kebaktian rohani, mendengar kesaksian-kesaksian rohani, namun ternyata masih belum cukup untuk menunjukkan pribadi yang sesuai dengan kehidupan bertahun-tahun dalam kehidupan iman kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, ternyata belum menunjukkan kehidupan yang kuat. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui perumpamaan singkat yang kita baca tentang dua macam dasar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan melihat dengan jelas kehidupan yang kokoh, kehidupan yang kuat itu yang seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, kita melihat kedua orang yang membangun rumah ini adalah orang yang sama-sama mendengarkan perkataan daripada Tuhan Yesus. Artinya apa?
bahwa keduanya adalah orang-orang yang sama menerima Tuhan Yesus. Tetapi ada perbedaan nyata di antara keduanya. Keduanya sama-sama mendengar, namun hanya satu yang mempraktekkan di dalam hidupnya. Sementara yang satu berhenti pada mendengar saja apa yang dikatakan oleh Tuhan. Akibatnya, ketika hujan dan banjir masalah datang, si orang yang bijaksana, maka dia melakukan apa yang telah ia dengar dan tidak tergoncang dan tidak rubuh karena didirikan di atas batu yang kokoh. Sedangkan orang yang bodoh yang mendirikan kehidupannya di atas pasir, hidupnya akan rubuh dan porak-poranda, akan mudah mengalami kehancuran di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perumpamaan yang sangat sederhana dan singkat ini merupakan penutup dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Yesus terkenal dengan khotbah di atas bukit mulai Matius pasal 5 dan sampai pasal yang ke-7. Dan ini di akhir daripada khotbah Tuhan Yesus itu. Memang sangat singkat, namun maknanya sungguh dalam, sehingga patut untuk kita cermati dengan baik dalam proses perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan bahwa apa yang telah Dia katakan, yang Dia ajarkan, yang Dia firmankan, hendaknya tidak berhenti hanya pada sebatas untuk mendengar saja, melainkan justru harus dilanjutkan dengan melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Yakobus juga mengingatkan agar dalam kehidupan kita supaya menjadi pelaku firman. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 25 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sebuah kehidupan yang kokoh haruslah diletakkan di atas dasar Yesus Kristus, yang juga adalah sang batu penjuru. Kehidupan yang dibangun dalam Kristus akan kokoh dari segala situasi, keadaan apapun. Nah, untuk mencapai itu kita harus melakukan lebih dari sekedar untuk hanya menjadi pendengar yang baik. Maka kita harus menjadi pelaku firman, melakukan segala firman Tuhan itu dalam segala kehidupan kita sekalian. Semakin kita melakukan firman Tuhan, maka itu juga akan semakin memperkokoh di dalam kehidupan iman kita. Karena kita membangun diri kita dengan dasar yang kuat, maka pertumbuhan kita juga akan semakin kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini semua orang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan di segala segi hidup, bahkan juga mengalami ketakutan yang mendalam. Oleh karena apa? Oleh karena pandemi virus corona yang hingga sampai saat ini masih terus merajalela dalam kehidupan umat manusia, bahkan dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita melihat bahwa semua pengalaman, semua kekayaan, semua pengetahuan, kedudukan dan kebanggaan terhadap teknologi yang begitu luar biasa, maka kita melihat sepertinya semuanya tidak mampu untuk mengatasi pandemi ini. Dunia dengan segala kebanggaannya tidak berdaya dan tidak mampu memberikan jalan keluar terhadap kesulitan ini. Sehingga inilah yang menimbulkan keresahan, menimbulkan kesusahan
dalam kehidupan umat manusia, termasuk juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hanya dengan membangun hidup di atas dasar Kristus, kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh, penuh dengan rasa syukur, karena kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi karena kita sudah melakukan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sekalian. Pemahaman akan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin mendengarkan firman, banyak membaca artikel-artikel rohani, maka sebenarnya itu tidaklah cukup untuk menghasilkan sebuah kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman yang baik. Semuanya itu tidak akan cukup untuk mengatasi berbagai persoalan, pencobaan di dalam kehidupan kita, kecuali dengan mempraktekkan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan kuat, kita akan kokoh di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hidup yang kokoh dibentuk dari ketaatan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Satu ketaatan demi satu ketaatan kita lakukan oleh karena kehendak Tuhan. Maka seperti satu batang yang membangun fondasi hidup kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh di dalam kehidupan kita semuanya, sehingga hidup kita akan menjadi kuat, akan menjadi mantap, dan tidak akan tergoyahkan. Bahkan ketika kita menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan mengatakan kepada kita, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan terlebih-lebih yang melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, karena itu jangan berhenti hanya mendengar, tetapi jadilah pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan, agar setiap pribadi-pribadi kami yang hidup di dalam Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Ajari kami dengan sungguh-sungguh Tuhan melakukan firman yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin kuat, supaya kami semakin kokoh di dalam menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan Tuhan menjalani hidup kami yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Firman Tuhan yang akan terus menjadi pelita, penolong di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri dalam ibadah kita. Kita menaikkan doa Bapa kami, doksologi dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah sing Roh Kudus mulia.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa memelihara, menyertai dan memberkati di dalam kehidupan kamu sekalian hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati dalam kehidupan kita semuanya. Shalom.